Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sihabihi ajma'in wan nasirina lidinihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna habibuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhul karim. Pada orang-orang tua semuanya yang kami hormati, abang-abang kami, teman-teman semua, jamaah semuanya, mudah-mudahan susah payah kita, mujahadah kita, pengorbanan kita pada malam hari ini, dari mulai tadi udah capek-capek puasa seharian, kemudian taraweh juga, ada yang tarawehnya lama mungkin kan, baru selesai mungkin tadi itu, tapi masih menyempatkan buat istighosa, buat dzikir bareng-bareng, buat ngaji lagi bareng-bareng. Semuanya mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam sebuah hadis, ini targhib Ramadan, bahwasanya suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyuruh para sahabat untuk menaiki mimbar. Hadir di mimbar, bukan menaiki mimbar, hadir di mimbar, kumpul, suruh kumpul di mimbar. Uhdurul mimbar, fahadorna, maka para sahabat pun kumpul di depan mimbar. Falamma martaqwa darajatan qol, maka Nabi pun selepas semuanya kumpul naik ke tangga pertama, karena tangga khutbah atau tangga buat podium buat ceramah di zaman Nabi itu modelnya itu tangga, modelnya tangga, bukan model ya model cuma sekedar itu podium itu enggak, tapi ada tangganya. Jadi makanya yang sunnah ya seperti itu, ada 3 tingkat, 1, 2, 3. Ketika Nabi di zaman Nabi itu Nabi khutbah di yang ketiga. Ketika Nabi wafat digantikan Sayyidina Abu Bakar, turun untuk menjaga adab, nggak berani yang ketiga, yang paling tinggi nggak berani, turun kedua. Kemudian ketika zaman Sayyidina Umar, turun lagi yang pertama, rendah betul, nggak jaga adab, nggak berani ke yang ketiga, nggak berani ke yang 2, beliau di bawah. Nah, yang paling bawah Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Utsman, beliau kembali lagi ke atas lagi, yang 3 lagi, yang paling tinggi juga, yang paling tinggi lagi. Maka para sahabat bertanya, wahai Sayyidina Utsman, itu Sayyidina Abu Bakar nggak berani di atas, Sayyidina Umar malah tambah rendah lagi, kok naik ke atas, gimana maksudnya? Maka kata Sayyidina Utsman, nanti kalau misalkan diteruskan nggak ada yang naik mimbar, akhirnya turun ke bumi nanti, ndelep malahan, gali tanah malah akhirnya itu. Nah, untuk menjaga kemaslahatan seperti itu, maka Sayyidina Utsman mencontohkan untuk naik ke atas lagi, seperti itu. Tetap tanpa mengurangi penghormatan beliau kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya itu mimbarnya Nabi itu modelnya itu tingkat, bukan sekedar podium, itu yang sunnah seperti itu. Kalau misalkan sekedar podium itu ya buat bukan khutbah. Ini itu pidato biasa itu. Kemudian Nabi naik ke tingkat pertama dulu. Nah, tiba-tiba ketika udah naik ke tingkat pertama, tangga pertama itu tiba-tiba Nabi mengucapkan amin. Nggak ada apa, tiba-tiba amin. Kemudian habis itu naik ke tangga yang kedua, ngucap lagi amin lagi. Terus nyampe tangga 3, amin lagi.
Falamma nazal qulna ya Rasulullah. Kemudian selepas Nabi turun, jadi naik mimbar itu cuma satu baca amin amin amin, nggak ada ngomong sama sekali, nggak ada khutbah sama sekali, nggak ada ceramah sama sekali, nggak ada nasihat sama sekali. Maka akhirnya para sahabat pun pada bingung. Akhirnya bertanya, ya Rasulullah, sami'na minkal yauma syai'an ma kunna nasma'u. Hari ini kami mendengar sesuatu, menyaksikan sesuatu yang sebelumnya kami belum pernah mendengar itu, belum pernah menyaksikan itu. Kok tiba-tiba nyuruh kita kumpul, nggak ada ngomong sama sekali, cuma amin amin amin, maksudnya gimana? Nah, maksudnya seperti itu. Maka akhirnya Rasulullah pun menjelaskan, qol inna Jibril aradoli, bahwasanya Jibril datang kepada aku, kata Nabi. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, faqol, kemudian malaikat Jibril berkata, ini yang merupakan doa maksudnya, kata-kata beliau ini, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfarlah. Begitu jauh dari rahmat Allah. Begitu jauh dari rahmat Allah, maknanya orang yang sangat celaka betul, orang yang menemukan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan sebab Ramadan. Nah, jadi terus Nabi habis malaikat Jibril mengatakan seperti itu, kemudian Nabi amin. Jadi orang yang menemukan Ramadan kemudian tidak mendapatkan daripada ampunan Allah, enggak mendapatkan rahmat Allah yang besar-besar di bulan Ramadan, oh ini adalah jauh dari rahmat Allah, sangat celaka. Yang doakan siapa? Malaikat Jibril. Yang aminkan siapa? Nabi langsung. Gimana coba? Semua kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat besar-besar di bulan Ramadan ini, terhindar dari doa ini. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana wong surga lagi dibangun besar-besaran, proyek akhirat lagi dibangun besar-besaran bulan Ramadan ini, lagi dibuka lebar-lebar, tapi nggak mau masuk. Itu neraka yang dikunci rapat-rapat malah berusaha mau dibuka-buka. Kalau misalkan nggak dapat hidayah seperti itu, naudzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya ketika yang kedua tadi itu, ketika tangga yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, ba'uda man dzukirta indah falam yusalli alaik. Begitu jauh dari rahmat Allah, begitu celaka orang yang namamu disebutkan, nama Rasulullah disebutkan, kemudian tidak mau berselawat kepada engkau. Kata Nabi, amin. Orang kok dibacakan nama Nabi kemudian enggak membaca selawat, itu jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata Nabi. Nabi itu yang menghantarkan kita menuju Allah, yang menghantarkan kita menuju jalan yang lurus, bahkan menghantarkan kita kepada surga. Kok disebut nama Nabi itu loh, enggak ada terima kasihnya sama sekali. Wah, itu benar-benar jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu jasanya Rasulullah. Saking hatinya jauh dari Rasulullah. Karena apa? Nggak paham jasanya Rasulullah, karena jauh dari hatinya dari Rasulullah. Kalau misalkan orang itu merasa kadang-kadang orang itu lebih menghormati orang-orang dekat dia yang berjasa sama dia, yang kelihatan, yang nggak kelihatan itu, yang benar-benar nanti manfaatnya selama-lamanya itu malah nggak dihormati, malah nggak dihargai. Kalau misalkan di sekitarnya ada bosnya, ada yang biayai dia, ada yang mendonatori dia, hormati betul. Tapi giliran Rasulullah yang benar-benar menghantarkan dia menuju kenikmatan yang selama-lamanya itu loh, sama sekali nggak ada kerentek sama sekali. Itu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ketika naik tangga yang ketiga, maka doa malaikat Jibril, ba'uda man adraka abawaih al-kibar indahu aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Begitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala seseorang yang menemukan kedua orang tuanya telah menginjak usia tua atau salah satunya, tapi dengan bertemu orang tua tersebut tapi tidak menyebabkan masuknya dia ke dalam surga. Maknanya bagaimana? Udah ada kesempatan untuk khidmat kepada orang tua, melayani orang tua di masa-masa tua, di masa-masa senjanya, tapi dia tidak gunakan dengan semaksimal mungkin. Itu adalah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan daripada kesempatan untuk berkhidmat kepada orang tua, sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab khidmat kita kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Rawahul Hakim, hadis riwayat Hakim, wa qala sahihul isnad. Imam Hakim mengatakan hadis ini adalah sahih sanadnya. Wallahu a'lam.